tenar. Ada bapak ibu ada di Jakarta, ada di Cikarang, sementara orang tua ada di Jawa. Kok bisa omong-omongan, bisa berbicara, bisa tahu sedang apa? Pada saat dulu bisa dibayangkan nggak? Masuk akal nggak? Nggak kan? Apalagi zamannya masih Nokia celiring itu. Wes nggak mungkin kan? Nggak ada gambarnya. Kok bisa bicara langsung? Ternyata sekarang bisa. Jadi kadar akal seseorang pada saat sekarang ataupun dulu atau yang akan datang menunjukkan keterbatasan. Sebenarnya bukan tidak masuk akal, cuman akal yang belum bisa menerima. Maka penerimaan hal yang belum bisa masuk akal itu harus diterima dengan iman. Dulu dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, jaraknya ribuan kilometer cuman ditempuh dalam satu malam. Malah kalau tafsirnya lailan itu menunjukkan sedikit ba'dul asghar minal laili, jadi hanya sekejap saja. Maka peristiwa yang Isra itu sebenarnya sebentar, tapi yang lama adalah Mi'rajnya. Kalau Isra-nya itu sebentar. Dulu itu orang tidak percaya, kok bisa karena Allah yang menjalankan, bukan Kanjeng Nabi sendiri yang menjalankan, tetapi Allah yang menjalankan. Beda ini. Kalau Anda berjalan sampai dengan kampung halaman pakai mobil, pakai kereta, belum tentu bisa secepat kalau Anda dikawal pakai patwal. Betul? Apalagi pas lebaran pulang sekan, pulang itu luar biasa. Tapi kalau patwal ndak ada lampu merah, ndak ada apa-apa, ngebut ikut yang menjalankan polisi hingga sampai pada rumah itu bisa cepat. Demikian apalagi Allah Ta'ala. Nah, kalau bahasanya malam, sepanjang malam itu kalau bahasa Arabnya sebenarnya, kalau bahasa balaghahnya layal. Wa fi ba'di layali, dalam sebagian seluruh malamku. Katakan unsika bi mahabbatin, aku merindukanmu dengan cintaku. Itu kalau orang santri biasanya dulu kayak gitu, suka berpuitis, tapi yang belajar. Kalau yang enggak tidur ya enggak ngaji. Jadi kalau layal itu sepanjang malam, tapi kalau lailan itu bentuk sepenggal malam, sekilas tak. Nah, ketika diperjalankan ini Rasulullah SAW mengalami alam yang disebut alam nasut. Alam apa, Bu? Alam nasut. Dengerin enggak sini? Enggak, pulang lah saya lah. Enggak didengerin. Alam nasut, alam manusia. Jadi dari Rasulullah SAW menempuh dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, ini disebut alam nasut, alam manusia. Begitu Rasulullah SAW alias semua manusia bisa mengikuti. Tapi begitu Kanjeng Nabi itu diangkat dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh, itu yang disebut
disebut alam malakut, di mana Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Adam, dan lain sebagainya. Ini alam malakut. Maka malaikat Jibril masih bisa mengikuti, tapi dari sampai dengan Sidratil Muntaha malaikat Jibril gak bisa ikut. Sidratil Muntaha, kemudian Rafrafil Akhdar, Mustawa sampai Arsy. Ada 4 etape yang dilalui. Ini yang dinamakan alam lahut, alam ketuhanan, di mana jangankan manusia, Nabi cukup sampai dengan alam malakut. Malaikat Jibril cukup sampai di alam malakut, tapi Rasulullah SAW baginda itu bisa terangkat sampai dengan alam lahut, hingga dipertemukan dengan Allah Ta'ala, dan momen itu diabadikan di dalam sholat. Di mana, Bu? Saat duduk tasyahud. Ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pertama salamnya Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada hadis yang hanya sampai dengan warahmah. Dijawab Kanjeng Nabi itu saking sayangnya dengan kita, dengan umatnya, tidak cuman pengen diselamati cuman sama Kanjeng Nabi dok. Maka assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini peristiwa. Jadi nama-nama panjenengan yang insya Allah zahiran wa batinan ikut Rasulullah SAW ini sudah diakui eksistensinya oleh Kanjeng Nabi di Sidratil Muntaha. Seneng apa seneng? Nah, ini Anda dibawa semua sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak mau selamat cuman sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini Rasulullah SAW luar biasa. Tapi malam ini saya nggak kepengin cerita panjang lebar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kayaknya banyak yang sudah menerangkan tentang Isra Mi'raj itu. Saya kemarin dapat pesanan dari Ustadz Iwa ya rukun gimana menghadapi hidup, dan seneng untuk meramaikan rumah-rumah Allah. Para bapak, para ibu yang saya hormati, Rasulullah SAW itu mendapatkan Isra Mi'raj setelah 10 tahun kenabian. Jadi beliau diproklamirkan nabi lewat peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali di Gua Hira, itu jelang 10 tahun. Selama 2 tahun dakwahnya sembunyi-sembunyi. Selama kemudian 8 tahun baru terang-terangan. Ini beratnya luar biasa. Karena saat itu masyarakat semua menentang, sudah menjadi kebiasaan ada gini begini. Oleh Rasulullah SAW disampaikan diganti. Yang tadinya menyembah oleh orang-orang jahiliyah, betul-betul jahil Bu. Di sana orang Arab itu jahil. Ini dulu itu sampai ada yang bikin sesembahan itu dari roti, habis sembah terus dimakan. Ini orang Arab.
orang Arab itu ya aneh-aneh, unik-unik. Makanya kalau kita itu sekarang misalnya perintah-perintah Rasulullah SAW, misalnya makan pakai 3 jari, itu sunnahnya Kanjeng Nabi, begitu ya. Yang dipahami itu sebenarnya bukan 3 jarinya, esensi daripada 3 jari. Kalau panjenengan pernah datang ke Arab, itu kalau lihat makannya orang Arab, gila bu. Satu blastrang itu pernah saya, satu keluarga itu, kebetulan keluarga saya pas di sana itu lihat, keluarga saya itu 5, anak saya itu 3, kebetulan saya istri, itu 5 orang, itu satu blastrang di Madinah itu, di pasar daging. Wah, itu aja kenyangnya luar biasa. Sementara yang di depan saya, di samping saya, depan saya ada, samping saya ada, itu sak blastrang, itu 1 orang. Tak pikir itu lagi nunggu temannya, nggak taunya dimakan sendiri dan habis. Orang Arab. Maka kalau iya mbah saya Arab, tapi sekarang saya sudah Cina kayaknya, karena makannya cikik-cikik lah, tak suka banyak. Orang Arab itu kalau makan itu dikepel itu, nasinya kan nasi kebuli ya, itu nasi biryani ya, itu sebenarnya nasi India ya. Itu dikepel-kepel itu sampai mundung, itu aja masih mundok itu. Jadi nun sewu, ini sudah 1 kepal itu masih bunjul. Kalau bahasanya Kebumen itu mundok, itu ditelan, itu sak telanan. Bisa bayangkan lebar mulutnya kayak apa.